Perkenalkan, saya Samsul Minda Prima, NIM 19045-047, Prodi Pendidikan Geografi. Tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Saya akan menjelaskan materi tentang 1. Pengertian administrasi keuangan. 2. Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. 3. Pengelolaan keuangan sekolah. 4. Proses administrasi keuangan. A. Berupa perencanaan. B. Berupa pelaksanaan, yaitu penggunaan dan pencatatan dana. C. Berupa pelaporan dan pertanggungjawaban. D. Berupa pemeriksaan laporan. Kelima, yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. 1. Pengertian administrasi keuangan. Menurut Delegi mengatakan administrasi keuangan adalah suatu perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Jadi, kesimpulannya, administrasi keuangan merupakan suatu kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran belanja, pemberian upah pekerjaan, pemasukan dana ke perusahaan atau suatu organisasi dalam penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan. Administrasi keuangan sekolah merupakan suatu langkah pengelolaan keuangan di sekolah, mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting diperhatikan karena masalah pembiayaan menjadi sarana vital bagi mati atau hidupnya suatu organisasi di sekolah. Menurut Burhanuddin pada tahun 1994. 2. Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. 1. Dana dari pemerintahan. Dana dari pemerintahan disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yang dikasihkan kepada semua sekolah. Besarnya dikasihkan yang ditentukan oleh pemerintahan. Sekarang, pemerintahan juga memberikan bantuan operasional sekolah. Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional di sekolah. 2. Orang tua siswa. Besarnya dana dari orang tua ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya, dana komite sekolah terdiri atas dana setiap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anak menjadi siswa di sekolah tersebut. Dana instansial dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya 1 kali atau sekali 3 tahun. Ketiga, masyarakat. Dana masyarakat merupakan sumbangan sukarela dari anggota masyarakat karena masyarakat menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan sekolah. Sumbangan sukarela ini diberikan merupakan wujud kepedulian masyarakat membantu untuk memajukan pendidikan. Keempat, yaitu dana yang berasal dari alumni sekolah. Dana alumni digunakan untuk meningkatkan mutu di sekolah, misalnya seperti buku-buku, alat-alat, dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Ketiga, yaitu pengelolaan keuangan di sekolah. Pengelolaan keuangan adalah orang yang bertugas untuk mengelola keuangan di sekolah. Orang tersebut dikenal dengan bendahara. Bendahara mempunyai tugas yaitu memegang buku kas umum, memegang buku kas pembantu anggaran, buku bank, buku pajak, registrasi SPM, untuk membuat laporan dan arsip laporan keuangan di sekolah. Keempat, yaitu proses administrasi keuangan. 1. Perencanaan. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan untuk menentukan masa depan sekolah
yang tepat melalui urutan pemilihan dengan memperhitungkan suara yang tersedia menurut Putri 2016. Rencana Pengembangan Sekolah atau disingkat dengan RPS merupakan salah satu wujud dari manajemen sekolah yang sangat penting dan harus ada setiap sekolah sebagai paduan dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah, baik dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. RPS disusun 1. Untuk menjamin agar perubahan dan tujuan sekolah yang diterapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dengan risiko yang kecil. 2. Mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan, kabupaten, kota, antar waktu. Tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah. 1. Melakukan analisis lingkungan, strategis sekolah, dan situasi untuk mengetahui status lingkungan sekolah. 2. Yaitu melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini. Ketiga, yaitu memformulasikan pendidikan yang diharapkan untuk masa yang akan mendatang. Keempat, yaitu menyusun rencana strategis dan menyusun rencana tahunan. RKAS merupakan suatu perencanaan biaya atau anggaran suatu kegiatan atau program yang dilakukan dan dibuat secara rinci dalam satu tahun. RKAS 1 juga merupakan suatu dokumen anggaran sekolah secara resmi yang disetujui oleh kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan atau penyelenggara pendidikan, di mana RKS ini hanya berlaku dalam 1 tahun ajaran yang akan datang dan di dalamnya berisi pendapatan dan pengeluaran sekolah. Tujuan penyusunan RKAS: A. Dapat merencanakan atau kegiatan program sekolah yang akan dilaksanakan di masa akan datang. B. Dapat menjamin tercapainya integritas dan sinkronisasi pendanaan sekolah. C. Dapat menentukan arah yang jelas pada program sekolah yang dilaksanakan agar tahu apa yang diperlukan. D. Dapat menjamin keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penganggaran sekolah. E. Dapat mengoptimalkan dukungan dan partisipasi warga sekolah dan masyarakat karena keterbukaan dari sekolah itu sendiri. F. Dapat menjamin tercapainya penggunaan dana secara efektif, efisien, berkeadilan, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah penyusunan RKAS dalam administrasi keuangan. A. Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah dalam pendidikan sekolah saat ini. B. Melakukan analisis pendidikan 1 tahun ke depan. C. Menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan diharapkan lebih baik masa akan datang. D. Merumuskan tujuan sekolah selama 1 tahun ke depan. E. Mengidentifikasi fungsi dan urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya. F. Melakukan analisis SWOT. G. Merumuskan dan mengidentifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan. H. Menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. I. Menentukan garis besar kunci keberhasilan atau output yang akan dicapai masa yang akan datang. J. Menyusun rencana biaya yaitu besar dana, alokasi sumber dana, dan perencanaan pelaksanaan program dalam pemantauan evaluasi. K. Menentukan jadwal pelaksanaan dan penangguhjawaban program yang akan dilaksanakan. B. Pelaksanaan administrasi keuangan. Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kependidikan dan Kebudayaan menyatakan dalam administrasi keuangan harus ada pemisah tugas fungsi otorisator dan ordator dan bendaharawan. Otorisator adalah penjabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan.
Koordinator adalah penjabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayar atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah penjabat yang berwenang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga yang dapat nilai dan undangan yang diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dan pembuatan anggaran belanja adalah suatu pernyataan yang terurai tentang suatu sumber keuangan yang perlu melaksanakan berbagai kegiatan atau program sekolah dalam satu tahun. Dalam membuat perencanaan keuangan sekolah ada beberapa yang harus diperhatikan. A. Yaitu perencanaan keuangan di lingkungan sekolah harus disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah, baik dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. B. Yaitu perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif, artinya perencanaan keuangan sekolah harus melingkup semua sumber dana, baik dalam kegiatan ataupun aktivitas sekolah dilakukan, maka dilaksanakan analisis terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, analisis anggaran yang akan mungkin bisa diadakan pada berbagai sumber dana. C. Perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antara pengeluaran dan pemasukan agar tidak seperti kiasan, seperti besar pasak daripada tiang. Jangan sampai besar pengeluaran pada pemasukan sehingga berdampak pada sekolah itu sendiri. Kelima, yaitu peran guru dalam administrasi keuangan di lingkungan sekolah. A. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. B. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintahan kota. C. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. D. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. E. Membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah. H. Membuat laporan triwulan dana bantuan operasional sekolah. G. Menyetorkan pajak, PPN, dan PPh. H. Membagikan gaji atau rapel. I. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan di sekolah.